Qalansuwatun TV. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita kembali duduk bersama dalam rangka mengikuti kegiatan taklim yang sudah biasa dilakukan setiap subuh pada hari Jumat. Pada pertemuan sebelumnya kita menjelaskan ayat yang dikaitkan dengan nasihat Luqman kepada putranya. Insyaallah pada pagi hari ini kita masih melanjutkan nasihat-nasihat itu. Pada prinsipnya bahwa nasihat Luqman itu dikaitkan dengan adab ma'allah, adab kepada Allah, adab ma'an nas, adab kepada sesama manusia, yaitu yang pertama adalah kepada orang yang paling berhak kita hormati, kita muliakan setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah kedua orang tua. Jadi yang utama itu siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, la yu'minu ahadukum, seorang di antara kalian belumlah dikatakan beriman atau sempurna imannya, hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain, sampai aku lebih dia cintai dibandingkan orang tuanya, bapaknya, anaknya, dan semua manusia. Jadi yang utama, adab yang utama tentu adalah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi dalam ayat dalam surah Luqman di sini adalah disebutkan adab kepada kedua orang tua, adab kepada sesama manusia setelah orang tua, dan itu juga termasuk orang tua yang lebih utama. Ada juga adab terhadap diri sendiri. Di dalam ayat ini disebutkan wala tusa'ir khaddaka linnas, janganlah kamu palingkan wajahmu dari manusia karena rasa sombong, rasa angkuh. Di sini dijelaskan al-khadd. Khadd itu artinya apa? Pipi, ya. Ada pipi kanan, ada pipi kiri. Tapi dimaknakan janganlah kamu memalingkan wajahmu, karena wajah itu bisa ke kanan, bisa ke kiri. Tetapi dengan
perasaan angkuh. Jadi diajarkan agar kita tidak sombong kepada manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau berbicara dengan seseorang itu menghadapkan seluruh tubuhnya kepada orang yang diajak bicara. Jadi kalau orang di depannya, diajak tubuhnya menghadap ke sini. Ketika berbicara dengan orang di kanannya, maka dia hadapkan seluruh tubuhnya, bukan hanya kepalanya saja. Gimana? Enggak, tapi tubuhnya, seluruh tubuhnya menghadap kepada orang yang diajak bicara. Maka tentu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah contoh. Jadi ketika mengatakan wala tusair khaddaka linnas, jangan memalingkan wajahmu dari manusia di saat, khususnya di saat berkomunikasi, berbicara. Karena ada rasa apa? Rasa angkuh. Wala tamshi fil ardi maraha. Dan jangan pula berjalan di atas bumi juga dengan angkuh. Jadi maksudnya berjalan di atas bumi ini dengan rasa angkuh, tentu ada sesuatu yang dibanggakan. Karena jabatan sehingga dia berjalan dengan angkuh. Karena harta, rasa kaya, beda jalannya. Dahulu ketika miskin, berjalannya baik. Ketika sudah punya harta, berjalannya sudah berubah. Karena ada rasa Jadi orang bisa saja angkuh dengan berbagai hal yang bisa dia banggakan. Ada pengalaman kawan ketika di Madinah. Jadi dia mengikuti taklim, karena di Madinah itu setiap selesai maghrib atau selesai sholat subuh itu ada taklim. Tinggal dipilih yang ingin mengikuti taklim dalam bidang sirah, ya, sejarah Nabi, ada syekhnya. Di sebelah sana ada yang kaitannya dengan fikih. Yang sebelah sana ada tafsir, di tempat lain ada hadis. Nah ini kawan ini pengalamannya adalah mengikuti taklim seorang syekh yang membahas tentang masalah hadis. Dia perhatikan ada di antara yang aktif mengikuti taklim itu ada seseorang. Orang itu kelihatannya sederhana. Pakaian seperti biasa, pakaian saub namanya ini ya, yang panjang, jubah. Itu kelihatannya bukanlah orang yang kaya, karena kelihatan tidak begitu nampak mewah, sederhana. Jadi kita bisa
mengukur biasanya jenis pakaian kainnya. Kalau pakaiannya seperti ini, kainnya seperti ini, harganya sekian, termasuk yang murah. Apa saja yang disampaikan oleh syekh itu selalu dicatat, ditulis. Dia perhatikan kertas yang dia pakai juga sederhana. Mungkin kalau bahasanya di sini adalah, kalau ukurannya di kita ini adalah kertas buram, ya, tapi di sana masih ya untuk ukuran Saudi, ya, itu termasuk murah. Dia selalu catat-catat. Menggunakan pulpen yang juga tidak mahal, pulpen biasa. Mungkin di sini harganya 2.000, ya. Itu sudah ada sih, dia pakai. Selalu mencatat. Lama dia perhatikan orang ini begitu sungguh-sungguh, begitu memperhatikan apa yang disampaikan, dicatat dan lain sebagainya. Ingin tahu ini siapa ini, karena sudah cukup lama mengikuti ta'lim dan selalu memperhatikan. Akhirnya dia tahu bahwa namanya syekh juga, ya. Ternyata juga seorang alim, namanya Syekh Muhammad. Waktu itu sudah ada HP. HP-nya HP Nokia yang bisa dilipat, ya. Yang murah. Kalau sekarang beli sekarang itu hanya mungkin harga 100-200 ribu. Ketika keluar, dia selalu perhatikan. Itu tidak lama kemudian dia dijemput, ya. Dijemput dengan putranya pemakai mobil biasa, ukuran biasa kalau di sana. Suatu ketika dia bertanya kepada orang lain, ingin tahu ini siapa ini. Ternyata orang yang tadinya yang namanya Syekh Muhammad ini, tidak ada hotel yang berbintang 5 di kota-kota besar di Saudi, di Riyadh, di Jeddah, di Makkah, di Madinah, kecuali dia memiliki hotel bintang 5 ini. Dia memiliki toko-toko emas, bahkan pabrik emas. Dia memiliki sumur apa? Sumur minyak. Karena dia perhatikan ternyata setiap bulan Ramadan itu sedekahnya luar biasa. Dia sendiri yang membagikan sedekah, membawa karung yang isinya adalah uang. Di bulan Dzulhijjah dia dan di bulan-bulan lain, di hari-hari yang lain dia sangat dermawan. Tetapi penampilannya tetap sederhana. Ada orang penampilannya apa? Penampilannya nampak kelihatan kaya. Kalau zaman sekarang menurut penyampaian dari Kiai Haji Hashim Muzadi rahimahullah, anak muda sekarang itu adalah hanya bergaya-gaya. HP-nya luar biasa, bahkan lebih dari satu, tetapi tidak ada pulsanya. Hanya penampilan, berganti-ganti dari waktu ke waktu. Itu melanda hampir banyak manusia. Yang ditonjolkan adalah penampilan. Padahal orang kalau memiliki akhlak yang mulia tidak perlu menampilkan diri. Segala sesuatu itu adalah datangnya dari Allah. Semua itu adalah pemberian Allah. Tidak layak
ditampilkan, tidak layak dibanggakan. Orang yang berakhlak tentu tidak seperti itu. Maka orang berjalan di sini dalam ayat ini, karena berbeda dengan ayat setelahnya, itu maksudnya berjalan di atas bumi dengan angkuh. Karena akhir ayat itu menjelaskan apa? Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah tidak menyenangi orang yang angkuh lagi banyak membanggakan diri. Bangga. Ada orang selalu membanggakan diri, ya, bangga ini, bangga itu. Ada ukuran manusia. Orang yang memiliki otak cerdas, maka yang dia bahas, yang dia selalu diskusikan itu adalah masalah apa? Ara, ide. Al-uqulul kabirah tatahaddatsu anil ara. Orang yang otaknya cerdas, maka yang selalu dibicarakan, dibahas, diperbincangkan adalah ide. Apa yang baik untuk suatu pekerjaan. Selalu ukuran manusia yang otaknya normal, yang biasa, yang rata-rata, al-uqulul adiyah tatahaddatsu anil ahdas. Yang dibicarakan adalah apa? Yang dibicarakan mengenai peristiwa. Kalau terjadi seperti begini, maka akan akibatnya seperti ini. Maka seperti di dalam Al-Quran banyak kisasul anbiya, kisah-kisah para nabi bersama dengan umatnya, apa yang dilakukan dan apa akibatnya. Mengambil iktibar dan pelajaran dari kisah-kisah itu. Hampir setengah isi daripada Al-Quran adalah mengenai kisah. Coba dilihat. Kadang terulang, yang kisah yang pertama dilengkapi dengan kisah yang sama, tetapi orang yang sama tetapi lebih lengkap. Itu dimaksudkan bukan sekedar mengetahui kisahnya, tetapi apa yang kita ambil pelajarannya. Nah, orang yang seperti ini adalah orang yang memiliki otak, ya, memiliki otak yang biasa, ya, umum. Wal uqulus shaghirah tatahaddatsu anin nas. Orang yang kecil, yang kecil otaknya, akalnya, itu yang dibahas apa? Orang. Kalau berbicara orang selalu dibicarakan, si fulan, si fulan. Itu tingkat yang ketiga. Wal uqulul asghar, sedangkan akal yang paling atau otak yang paling kerdil tatahaddatsu an nafsihi, yang selalu dibicarakan dirinya. Saya begini, saya lebih baik dari si fulan, saya lebih unggul. Maka ini yang disebutkan apa?
wala tamshi fil ardi marha. Karena Allah tidak menyenangi sifat-sifat orang yang angkuh. Kenapa dia angkuh? Bukankah semuanya asalnya dari Allah Subhanahu wa taala? Kalau dia angkuh karena jabatan, kan jabatan juga dari Allah. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha. Jadi yang memberi kekuasaan, kepemimpinan siapa? Allah. Allah menjelaskan, mengangkat Nabi Ibrahim sebagai pemimpin. Inni ja'iluka linnasi imama. Siapa yang mengangkat? Allah. Maka kalau orang memiliki jabatan, apakah dia layak untuk angkuh dengan jabatannya? Tidak. Karena yang memberikan siapa? Allah. Allah yang memuliakannya, Allah yang kemudian menghinakannya. Tuzillu man tasha, tu'izzu man tasha, wa tuzillu man tasha. Semuanya datangnya dari Allah. Orang bangga dengan harta. Kenapa dia bangga dengan hartanya? Semua ini adalah datangnya dari Allah. Bahkan di langit dan di bumi adalah miliknya Allah. Lillahi ma fis samawati. Apa yang ada di langit, apa yang di bumi adalah miliknya Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan apa? Tentang masalah dunia atau kemewahannya. Inna dunya hulwatun hadirah. Dunia ini manis, dikecap, dirasa, enak dipandang. Wa innallaha mustakhlifukum fiha. Jadi Allah itu hanya apa? Menitipkan. Apa yang ada di bumi ini adalah ketika dianugerahkan oleh Allah kepada kita, itu hanya titipan. Nyatanya Nabi mengatakan fayanzuru kaifa ta'malun. Allah akan menilai bagaimana kamu bersikap terhadap pemberian itu. Nah, enggak boleh bangga. Apapun yang biasa dibanggakan oleh manusia itu adalah tidak layak dilakukan oleh manusia. Karena itu adalah dia manusia. Semuanya adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah tidak menyenangi orang yang angkuh lagi banyak membanggakan diri. Fakhur ala wazni fa'ul. Seperti Allah memuji siapa? Nabi Nuh. Nabi Nuh itu adalah hamba yang banyak bersyukur. Innahu kana 'abdan syakura. Sesungguhnya Nabi Nuh itu adalah hamba Allah yang banyak bersyukur. Ala wazni fa'ul, syakur. Di sini adalah fakhur, banyak membanggakan diri, bangga ini, bangga itu. Allah tidak menyenangi hamba yang angkuh lagi banyak membanggakan diri. Baru ayat berikutnya menjelaskan waqsid fi mashyika. Sederhanakan di dalam berjalan. Nah, itu maksudnya beda dengan yang tadi wala tamshi fil ardi marah. Kalau di sini adalah adab ketika kita berjalan. Berjalan haruslah dengan
apa? Tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat. Kalau kita melihat negara-negara yang maju seperti Jepang, Korea, masyarakatnya di sana kalau berjalan apa? Cepat dia. Coba lihat kalau berjalan cepat. Nah, itu masih dalam bentuk yang sederhana. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di antara riwayat yang menjelaskan bagaimana Nabi berjalan itu seperti kalau orang menuruni satu tempat yang apa? Yang dari tinggi ke rendah. Gitu. Jadi, kalau orang turun dari tempat yang tinggi ke yang lebih rendah, tentu jalan sedikit lebih cepat. Begitu jalannya Rasulullah SAW. Maksudnya tidak terlalu cepat dan juga tidak terlalu lambat. Waqsid fi masyi, sederhanakan. Ada orang berjalan lambat sekali. Ya. Tetapi jalan yang dinampakkan bahwa dia sedang berjalan dengan sungguh-sungguh. Nah, ini tidak terlalu cepat, juga tidak terlalu lambat. Kan disebutkan waqsid fi masyi. Waghdud min sautik. Harus kalau berbicara dengan suara yang lembut, suara yang tidak keras. Ya, karena di sini tidak tidak dimaksudkan suara isinya, tetapi tekanannya. Jadi di sini adab ketika orang berbicara. Sehingga di dalam Al-Quran itu dijelaskan bahwa kalau kita berbicara di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak boleh berbicara dengan suara yang keras melebihi dari suaranya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana suaranya Nabi? Sahabat menjelaskan kalau Nabi berbicara kita memasang pendengaran, telinga, karena hampir-hampir tidak terdengar suaranya. Beda kalau Nabi apa? Berceramah, berkhutbah, itu suaranya lantang, seperti kalau seorang panglima ingin memberangkatkan prajuritnya untuk pergi berperang, sampai tekanan sedemikian tinggi nampak kelihatan dari wajahnya beliau. Maka di dalam ayat ini dijelaskan karena tekanan itu ya, suara harus apa? Disederhanakan. Tidak boleh terlalu tinggi. Waghdud min sautik. Suaranya harus sesuai dengan apa? Sesuai dengan contoh yang diberikan oleh Nabi. Suara. Inna ankaral aswati la sautul hamir. Sesungguhnya seburuk-buruk suara itu adalah suaranya siapa? Keledai, suara himar. Di sini tidak ada himar. Himar itu seperti kuda, tapi tubuhnya lebih kecil. Jadi kuda, bagel, baru himar. Hison, bagel, himar. Itu satu rumpun gitu. Tetapi dia lebih kecil. Sudah pernah dengar suaranya himar? Ya.
Yang jelas suaranya tidak bagus. Nggak bisa dijadikan contoh karena Nabi Allah mengatakan bahwa inna angkaral aswati la sautul, nggak usah dicontoh, yang jelas tidak bagus. Tidak seperti suaranya apa? Kuda. Nah, suara kuda sering kita dengar. Kalau ini melengking suaranya, ya, suara himar keledai itu melengking. Maka Allah memisalkan bahwa orang yang mengangkat suaranya itu seperti suara himar. Dan suara himar itu adalah suara yang paling buruk. Inna ankaral aswati la sautul hamir. Bila kita meneliti satu persatu dari nasihat Luqman terhadap putranya, betapa besarnya, betapa agungnya pengajaran dan pendidikan yang diberikan oleh Luqman kepada putranya. Mudah-mudahan kita banyak mempelajari, banyak mengambil pelajaran dari nasihat Luqman kepada putranya sehingga kita bisa melaksanakan, mengamalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari seperti yang kita sampaikan tadi mengenai adab kita kepada Allah, adab kita kepada Rasulullah SAW, adab kita kepada orang tua, adab kita kepada sesama manusia, bahkan adab kita terhadap diri sendiri, sehingga kita benar-benar berakhlak seperti Rasulullah SAW berakhlak. Akhlaknya apa? Kana khuluquhu al-Quran. Jadi kita mengambil pelajaran dari Al-Quran, kita amalkan, berarti kita sudah melakukan akhlak yang mulia seperti akhlaknya Rasulullah SAW. Ini saja, mudah-mudahan yang kita sampaikan ini ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan sudah menonton video ini. Jika bermanfaat, silahkan tekan like, share, dan subscribe untuk menunjukkan dukungan antum di channel ini. Ikuti juga informasi kegiatan santri dan alumni di akun resmi Pesantren Pendidikan Islam Darul Abror.